Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh-oleh dari studi banding di pabrik gula Najib Baba, New Delhi, India tahun 2007, seri 1. Pendahuluan, pada tahun 2007 dilakukan studi banding di pabrik gula Najib Baba, New Delhi, India. Tim studi banding dari Indonesia antara lain A. PT Haji Dharma atau PT HDR dari Desa Papedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. B. PT Niro Mukti Transtech Indonesia di Jakarta adalah kantor perwakilan India atau bidang teknologi gula di Indonesia. C. Sumarno, Senior Process Engineer Sugar Technology dari Indonesian Sugar Research Institute, dikenal dengan nama P3GI Pasuruan. Lama studi banding di India 7 hari efektif. Studi banding perlu dilakukan dalam rangka untuk meyakinkan owner atau PT HDR sebelum calon owner mendirikan pabrik gula mini atau PGM Yellow Sugar dengan kapasitas 300 TCD di Desa Papedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di samping itu, mengingat banyaknya kasus 3 PGM Banpres terkenal dengan nama Open Pen di Indonesia yang dibangun di 3 kecamatan. 1. Kecamatan Takengon, Aceh. 2. Kecamatan Saribulan, Padang, Sumatera. Dan ketiga di Kecamatan Teluk Kramat, Kalimantan Barat, tahun 1980. Ketika PGM tersebut berhenti giling atau ditutup karena tidak memperoleh profit atau rugi terus. Rencana kalau berhasil akan didirikan sebanyak 18 PGM di Nusantara. Kasus lain yang juga terjadi di Jawa Timur, pabrik gula lebih modern atau close pen dengan kapasitas 300 TCD ditutup karena tidak menguntungkan atau rugi terus. Padahal waktu itu bahan baku tebu cukup banyak. 2. Hasil dan pembahasan. Kami perkenalkan berturut-turut tokoh pergulaan India, Indonesia, dan calon owner pabrik gula, mulai dari kiri ke kanan. Ditampilkan di foto di PowerPoint nomor 2. 1. Calon pemilik pabrik gula dari PT HDR, Papedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 2. Tenaga expert Nusantara Sugar Senior dari Indonesian Sugar Research Institute, P3G Pasuruan, Jawa Timur. 3. Presiden Direktur Tenaga expert dari India Sugarcane. 4. Calon pemilik pabrik gula dari PT HDR, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 5. Direktur Operasional Tenaga Expert dari India Sugarcane sebagai dari India Sugarcane sebagai pendamping di lapang. Kunjungan di lapang atau PG Najib Baba bersama-sama dengan Direktur Operasional, tim kami diantar ke PG Najib Baba. Perjalanan sekitar 60 km dari New Delhi. Di PG Najib Baba diperkenalkan dengan General Manager atau GM. Kemudian dilakukan diskusi di ruang General Manager. Kami menyampaikan maksud kunjungan studi banding di PG Najib Baba. Waktu itu didampingi oleh Direktur Perwakilan India di Indonesia di bidang pergulaan. Foto di PowerPoint nomor 3. Ramah tamah juga diadakan di ruang GM. Foto PowerPoint nomor 4. Kami mendapatkan jamuan roti khusus yang dibuat memakai pemanis gula merah dari nira tebu. Rasa roti lezat dan mantap sekali, sehingga sebagian besar perlu dibawa ke apartemen tempat menginap tim.
Stasiun gilingan. Kegiatan di pabrik gula ialah mengolah tebu sehingga menghasilkan gula kristal putih. Sedangkan fungsi gilingan di pabrik gula untuk memisahkan gula atau molekul sukros terhadap bahan padat yang tidak larut, yaitu sabut yang dikandung di dalam batang tebu. Sistem kerjanya yaitu dengan memadatkan sabut zat padat di antara dua rol gilingan secara berulang-ulang serta memberikan air atau nira yang lebih encer sebagai bahan pengencer atau MBBC sebelum dipadatkan lebih lanjut di gilingan berikutnya agar gula terperah semaksimal mungkin. Stasiun gilingan pada foto PowerPoint nomor 7 dan 8 adalah proses paling awal di pabrik gula atau off pump yang bertujuan untuk memerah nira yang terkandung di dalam batang tebu semaksimal mungkin sehingga dihasilkan hasil pemerahan berik total atau HPB total dan hasil pemerahan gula HPG setinggi-tingginya. HPB total lebih besar dari atau sama dengan 93% dan HPG actual lebih besar atau sama dengan 94%. Kemudian kehilangan gula atau pol di ampas gilingan akhir serendah-rendahnya lebih kecil atau sama dengan 2%, sehingga diperoleh rendemen yang maksimal tentunya sesuai dengan kualitas tebu yang digiling atau kemasakan tebu yang optimal. Pada foto di PowerPoint nomor 5 dapat dilihat traktor yang menarik tebu dari emplasemen pabrik ke lokasi dekat kin carrier. Kemudian dengan tenaga manual 2 orang, bendelan tebu diangkat dan dilempar ke kin carrier. Foto di PowerPoint nomor 6. Kemudian petugas emplasemen gilingan membersihkan pucuk tebu, kotoran tebu disisihkan sehingga kotoran persen tebu dijaga tidak lebih dari 5%. Tebu digiling, masuk ke gilingan 1 kelihatan bersih sekali. Tebu dihancurkan sebelum masuk ke gilingan 1. Foto di PowerPoint nomor 8. Ampas di gilingan akhir atau gilingan 4 dapat dilihat pada foto PowerPoint nomor 9. Secara visual ampas bersih dan berwarna putih ke kuning-kuningan. Produksi ampas berlebih dikirim ke kettle uap atau boiler sebagai bahan bakar utama, di mana PG Najib Baba India menggunakan bahan bakar full ampas. Dapat dilihat pada foto pada PowerPoint nomor 10, tumpukan ampas yang berlimpah. Informasi dari data di PG Najib Baba, kadar sabut persen tebu sekitar 15%, dengan kadar air ampas sekitar 50%. Maka akan dihasilkan ampas persen tebu sekitar 30%. Kesimpulan dan saran dari hasil studi banding di PG Najib Baba dengan kapasitas giling 600-700 ton kin D dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kotoran tebu sebelum tebu digiling betul-betul dibersihkan oleh petugas sedemikian rupa dan dijaga kotoran persen tebu tidak lebih dari 5%. Dari fisik tebu yang masuk gilingan terlihat bersih sekali sesuai dengan saran di video Nusantara Sugar Senior. 2. Kadar sabut persen tebu sekitar 15%, sehingga wajar PG Najib Baba tidak kekurangan ampas. Bahkan produksi ampas melimpah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pemirsa karyawan aktif pabrik gula, para pemerhati industri gula nasional, Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi, dan PT Rekayasa Industri, dan P3GI. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YouTube atas kesempatan channel Nusantara Sugar Senior untuk ajang komunikasi aktif dengan pemirsa
khususnya praktisi industri gula, para akademis, dan para petani tebu rakyat. Pesan khusus untuk generasi penerus industri gula nasional yang ingin betul-betul belajar ilmu pengetahuan lewat channel media YouTube, sebaiknya diikuti metode sebagai berikut. Pertama, tonton video sampai tuntas, kalau perlu berulang-ulang. Kedua, video dilengkapi dengan deskripsi. Berikan komentar hal-hal yang belum jelas, kalau perlu kirim WA ke saya. Ketiga, untuk kelancaran tayangan video berikutnya, yaitu video seri 2, saya ucapkan terima kasih atas dukungan pemirsa, like, subscribe, dan komentar. Demikian materi studi banding di India tahun 2007 seri 1 yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu pengetahuan ini bermanfaat untuk industri gula nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.